Halo, saya Doni. Saya adalah pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022 yang berasal dari SMPN 3 Sata Pegadaian, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pendampingan individu satu takhir saya di SMPN 1 Badau. Kecamatan Badau sendiri adalah salah satu perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Perbatasan yang baru diresmikan pada tanggal 16 Maret 2017 lalu ini merupakan perbatasan ketiga yang ada di Kalimantan Barat. Pada saat proses pendampingan, calon guru penggerak pengajar praktik didampingi oleh kepala sekolah. Di sini saya bersama calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMPN 1 Badau, Riani Kasih, melakukan diskusi tentang proses pembelajaran daring yang telah dilakukan. Menurut beliau, setelah memahami filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan memahami nilai dan peran guru penggerak, nampak adanya perubahan. Perubahan-perubahan baik ini semula memang sudah ada dalam diri CKP dan murid CKP di kelas. Hanya saja ada beberapa pandangan dan proses yang keliru. Ibarat benang kusut, persatu diuraikan oleh materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Pada bagian yang kusut jadi mudah terurai karena proses pembelajaran dan proses memahami sejatinya guru adalah menuntun atau among, si tukang kebun yang merawat benih dengan tak lupa pada kodrat benih tersebut untuk memerdekakan benih ini tumbuh pada zamannya dan bermanfaat untuk alam sekitarnya. Berikut kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Riani Kasih yang telah diupload di halaman LMS. Saya Riani Kasih, calon guru penggerak angkatan 7 asal SMP Negeri 1 Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kali ini kita sampai pada modul 1.1 A8 koneksi antar materi. Sebuah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hasil refleksi diri saya berdasarkan pertanyaan, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum memahami materi modul 1.1, saya lebih banyak berperan dibandingkan siswa saya. Saya seringkali merasa bersalah jika siswa saya gagal memaknai pembelajaran. Tidak semua siswa tertarik pada pelajaran. Saya mementingkan hasil daripada proses yang dilewati siswa saya. Saya mementingkan pencapaian batas materi pelajaran ketimbang memikirkan memahami siswa. Saya kurang variatif dalam menerapkan metode pembelajaran. Saya seringnya tidak bahagia dalam mengajar. Pemikiran saya terbuka setelah memahami modul 1.1. Pembelajaran menjadi melibatkan siswa. Guru tidak lagi mendominasi proses pembelajaran. Belajar bisa dari banyak sumber, tidak hanya dari guru saja. Kemudian, ketimbang merasa bersalah karena siswa tidak memahami materi yang disampaikan, saya lebih fokus pada refleksi diri dan memperbaiki metode pembelajaran yang menyesuaikan karakter, minat, dan juga bakat siswa. Siswa lebih banyak antusias dan termotivasi mengikuti proses pembelajaran, terlihat tanpa tekanan, bersemangat, dan kreativitasnya muncul. Saya tidak lagi mengajar menekankan banyaknya penyampaian materi, tapi melihat paham tidaknya siswa pada materi yang saya sampaikan. Saya menjadi lebih kreatif dan variatif dalam mengelola pembelajaran. Misalnya, memberikan game edukatif, mengaplikasikan permainan rakyat dalam proses pembelajaran, memanfaatkan aplikasi Canva, Spotify, dan kanal YouTube. Saya jadi lebih menikmati mendidik dan mengajar karena lebih ikhlas dan bahagia, sehingga lebih sering mengapresiasikan memberi reward dengan kalimat positif alih-alih memberikan hukuman.
Saya juga lebih banyak menuntun dan menghargai karakteristik dan proses yang dilalui siswa. Lalu, apa saja yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan siswa saya. Kedua, saya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Berikutnya, saya menerapkan konsep merdeka belajar, menekankan pada budi pekerti, menerapkan pembelajaran yang menuntun bukan menuntut, menerapkan pembelajaran yang berpedoman pada kodrat alam dan kodrat zaman. Dari refleksi ini, saya dapat menyimpulkan, pendidikan itu menuntun. Pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif saja, melainkan perlu membentuk budi pekerti. Pendidik itu menghamba pada. Di sela-sela pendampingan, saya menyempatkan untuk melihat kondisi sekolah SMPN 1 Badau, yang mana sekolah ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Selain itu, di sela-sela pendampingan, kepala sekolah meminta pengajar praktik untuk memberikan motivasi kepada teman-teman pengajar di SMPN 1 Badau agar ikut dalam program guru penggerak. Terima kasih sudah menonton perjalanan pengajar praktik dalam melakukan pendampingan individu 1 di SMPN 1 Badau. Semoga kita nanti akan bertemu di video-video selanjutnya pada saat proses pendampingan selanjutnya. Terima kasih.